Happy Sunday, saudara-saudara. Salam sejahtera dan selamat datang bagi saudara yang beribadah in person bersama-sama dengan kita di sini, serta juga bagi seluruh saudara-saudara kita di seluruh Nusantara yang beribadah online live pada saat ini juga. Tuhan memberkati ibadah kita. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu kedua di bulan September, dan di dalam ibadah ini kita merayakan karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dialah saja Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, tim minggu ini adalah Take Up the Cross and Follow Me. Pikul salib dan ikut aku. Demikian sabda Yesus. Saudara, marilah kita bersujud sembah dengan persembahan hidup, yaitu diri dan pribadi kita masing-masing. Dan marilah sekarang kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan dan nikmat yang Dikau telah berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang secara khusus berbakti pada sore malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus sehingga kami boleh berjalan senantiasa di dalam terang kebenaran Kristus Yesus saja. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, sebagai kemuliaan bagi-Mu saja Allah Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, dan sekiranya anugerah damai sejahtera-Mu boleh menyertai umat-Mu di dalam ibadah ini. Terpujilah Dikau ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini dengan puji-pujian, dan pujian yang pertama kita akan menyanyikan lagu Here I Am to Worship sambil kita berdiri. Light of the world,
Lagu kedua kami akan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, semua akan ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya.
unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu sambil kita berdiri bersama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Mari datang dan mendengar suara panggilan Allah Bapa Maha Kudus. Kami telah datang bersujud sembah bagi kemuliaan Kristus Yesus. Bagi umat yang berhati penuh kasih, anugerahnya dicurahkan. Kami bersyukur atas rahmat anugerah dalam pertolongan Roh Kudus. Panggilan Allah, anugerahkan kekayaan iman bagi jemaatnya. Kami bermazmur pujian dan sembah bagi Kristus Yesus, Tuhan yang dari Dia seluruh karunia dan kasih-Nya bersumber kekal selamanya. Jemaat tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari pujian pembukaan Kidung Jemaat 4 bait 1, 2, dan 6. Hai mari sembah Yang Maha
jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kita akan berdoa responsive prayer dan segera dilanjutkan dengan doa pengakuan pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, pada waktu berdoa, mari berdoa dengan lantang sehingga dapat diperdengarkan dengan saudara-saudara yang beribadah online dengan kita. Mari kita mulai. Allah Bapa Maha Mulia, kami datang ke hadirat-Mu dengan kelemahan kami, berserah dan bermohon pembaruan diri hanya oleh rahmat kasih Kristus Yesus. Allah Maha Kasih, banyak sekali kebimbangan di dalam hati kami, seolah kami kurang kasih, kurang anugerah, kurang kesabaran dalam membagi berita kasih Kristus Yesus ke seluruh pelosok lingkungan kami. Ampunilah kami Tuhan. Mohon dengan pertolongan Roh Kudus, ubahkanlah hati kami menjadi lembut di tangan penjunan kehidupan kami, hingga kami menjadi berguna bagi kemuliaan Kristus Yesus, Juru Selamat hidup kami. Curahkanlah air hidup yang menjadi mata air bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu saling mengasihi sesama kami dengan mata yang terbuka untuk melihat anugerah Tuhan yang besar, serta hanya berfokus pada Dikau, Kristus Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, marilah kita masyurkan namanya dan memuji-muji kemuliaannya. Oleh sebab kasih karunia Kristus Yesus, kita dipanggil menjadi umat kesayangannya, yang hanya oleh rahmat-Nya di dalam pertolongan Roh Kudus dihantarnya engkau dan aku kepada terang dan jalan kebenaran, serta pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Diberikannya kita nafkah, sandang dan pangan untukmu yang setia dan tulus dan hidup sesuai dengan firman-Nya dan panggilannya. Saudara, biarlah hatimu memuji-muji dengan sujud menyembah Kristus Yesus, Sang Immanuel, dan beritakanlah kemurahan serta keadilannya dan laksanakannya. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dan bagi anaknya dan Roh Kudus yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian persiapan dari Kidung Jemaat 450 bait 1, 3, dan 5. Kristus bergema
Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan pertama pada ibadah ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegemaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Inilah firman Tuhan. Terima kasih. Saudara, pembacaan yang kedua diambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi saudara, keluarkan suara saudara dengan tegap begitu ya, sehingga dapat didengar oleh seluruh yang ikut beribadah bersama-sama kita secara online streaming. Nah saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak di dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat Tuhan." Saudara, demikianlah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati kita, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Tuhan yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima dan dengar sore ini dapat bertumbuh, berakar di hati kami, dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu, memperteguh iman kami Tuhan, memberi kesegaran baru bagi rohani kami, sehingga kami senantiasa dapat berjalan sesuai dengan firman itu kepada terang di dalam
Dikau Kristus Yesus. Ya Tuhan, kiranya di dalam nama Kristus Yesus Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada sore hari ini dengan mengambil tema dan ayat pembacaan di Markus pasal 8 ini persis yang dikhotbahkan di English service tadi pagi. Saudara, nanti setelah pulang ke rumah harap saudara akses lagi dari online Facebook untuk mendengarkannya sekali lagi. Sehingga dengan demikian Anda boleh mendapatkan dua sisi yang berbeda, tetapi dengan satu maksud yang sama, yaitu menjabarkan dan merespon panggilan Kristus. Pikulah salib dan ikutlah aku. Demikianlah sabda Yesus. Nah saudara, seperti apa yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, semua transaksi pada umumnya diawali dengan berbagai bentuk reklame. Termasuk orang yang ingin mencari pendukung bagi politiknya di dalam musim kampanye. Kita tahu itu. Dan tidak ketinggalan pula gereja-gereja modern pun memakai sistem reklame yang sama. Dengan menyebarkan flyer-flyer, buletin-buletin, kata-kata yang dipilih bagus-bagus saudara dan lain sebagainya. Dengan kertas bergambar disertai dengan kalimat ayat yang dipilih dengan hati-hati. Semuanya bertujuan untuk memikat orang datang, menjaring pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dapat diduga Petrus pun sangat paham benar arti daripada marketing, saudara, untuk menarik massa, mencari pengikut, dan menambah murid-murid bagi Yesus. Apalagi di masa itu Yesus sedang sangat populer sekali, saudara, sebagai pengkhotbah muda, pembawa firman dengan metode yang sangat berbeda dari para imam-imam di waktu itu. Yesus datang memberikan pengharapan baru, kehidupan yang kekal, damai sejahtera sebagai satu nutrisi iman bagi publik yang mendengarkannya dan menurutinya. Maka sudah pasti Petrus pun sangat terkejut pada waktu Yesus berkata di Markus 8 ayat 31 bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak dan seterusnya, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dengan spontan di ayat 32 Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Tentunya kita dapat menduga kira-kira apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Teacher, what in the world are you talking about? Yesus, guru, apa sih yang kau katakan itu? Saat-saat ini engkau sedang berada di puncak popularitasmu. Engkau tidak perlu berkata-kata soal derita dan bahkan sampai dibunuh mati. Saudara, renungkanlah sejenak apabila kau dan aku di posisi yang sama di waktu itu juga, saudara, pasti engkau pun mempunyai alasan yang sama seperti Petrus. Kita lihat Petrus sendiri telah berkorban untuk ikut Yesus. Dia dan Andreas saudaranya segera, ingat itu saudara, panggilan Yesus untuk menjadi muridnya itu. Hei, kamu ikutlah aku. Kujadikan engkau penjalanan manusia. Segera saja firman Tuhan menyatakan. Dia meninggalkan bisnis ikannya. Sekarang mereka beralih dan menyandarkan kehidupannya, masa depannya, serta percaya bahwa Yesuslah yang akan menjadikan hidup mereka
bermartabat dan diberkati. Saudara, tengoklah dirimu masing-masing, tentunya diriku juga. Bagaimana posisi kita? Apabila kita di dalam suatu situasi baik yang serupa tetapi tidak sama dengan keadaan Petrus yang waktu itu, panggilan dari Yesus kepada kita masing-masing tetap dilakukan dari waktu ke waktu. Mungkin di tengah-tengah kehidupan yang begitu meriah, tahu-tahu saudara mendapatkan satu visi untuk ikut Yesus. Mungkin di tengah-tengah sakit yang tidak sembuh-sembuhnya, ataupun di dalam proses kesembuhan suatu penyakit yang berat, Yesus memanggil engkau dan engkau berjanji untuk ikut Dia. Namun setelah semuanya itu berakhir dengan baik, dapatkah engkau menepati janjimu kepada Kristus itu sendiri? Seperti halnya dengan Petrus. Bahkan tidak ada hujan, tidak ada angin ribut, tiba-tiba saja ada seorang yang datang di tepi pantai itu dan memanggil Petrus. Petrus tidak babi bu lagi, saudara, dia meninggalkan segala-galanya dan ikut Yesus. Dan itulah satu keputusan yang sangat tepat. Sekiranya kau dan aku dan seluruh pendengar khotbah ini melalui online, ikutilah ketegasan mengikut Yesus seperti Petrus itu yang tidak pernah sia-sia. Dan memang benar, martabat dan kehidupan Petrus menjadi mulia, saudara, oleh karena ketegasannya di dalam menjawab panggilan Yesus yang tidak disia-siakan itu sebagai satu kesempatan emas. Ingat itu, saudara. Selama ini Petrus mempunyai keputusan yang tepat. Dia dan teman-temannya menyaksikan Yesus berkhotbah, menyembuhkan yang sakit, memberikan makan yang lapar, berfirman akan kasih Allah dan pertobatan, berfirman dan menyatakan kerajaan surga, dan semuanya itu berjalan dengan indah. Tentu Petrus berpikir bahwa sudah tepatlah dia mendapatkan seorang guru yang ini, Kristus Yesus Sang Mesias, seorang pemimpin yang seharusnya tidak membawa pengikut-pengikutnya menderita, bahwa kepastian iman sudah wajar untuk membawa murid-muridnya aman, terjaga dan bahagia. Nah, saudara, kalau demikian itu sudah jelas, sangat jelas agendanya Petrus dan bukan agendanya Yesus. Kata agenda ini beberapa minggu ini sering saya ulang-ulang, saudara, untuk mengingatkan engkau dan tentu diriku sendiri. Ingat itu. Karena sampai hari ini anak-anak Tuhan di dalam dia mengikuti Tuhan, di dalam mereka menerima khotbah, selalu yang diutamakan adalah agenda dirinya sendiri. Apa yang bisa kudapatkan dari mendengarkan itu? Ingat, saudara, begitu pula dengan Petrus di waktu itu. Ternyata agenda umat itu salah betul. Karena kita mendengar khotbah, menerima firman Tuhan harus diselaraskan, diterima sesuai dengan agenda dan rencana Yesus yang tercanang di dalam firman-Nya yang sudah ada pada kita di dalam kitab suci ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus segera menegur balik Petrus di depan murid-muridnya secara lantang dan terbuka. Diawali dengan kata-kata keras, enyahlah iblis. Karena Yesus tahu itu bukan kehendak hati Petrus mengatakan demikian. Tetapi dia terpengaruh oleh kata hati yang disetir
dari hal-hal yang lain. Dan seterusnya Yesus meluruskan jalan pikiran Petrus dan murid-muridnya atas misi Allah, atas agenda Allah, atas jalan Allah yang sedang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus memberikan syarat bagi banyak orang dan siapa saja yang mau ikut Yesus di Markus pasal 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lebih lanjut Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya, di ayat 36. Saudara, itu pantas dipikirkan, saudara. Kadang di dalam keresahan kita menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Karena kita masih ada di dunia ini. Dunia ini menawarkan segala kegemerlapannya, saudara. Dan suka-suka mata kita kabur oleh karenanya. Nah saudara, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Sampai hari ini pula saudara, syarat-syarat mengikut Yesus itu masih berlaku hingga hari ini. Sebagai satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita boleh mempunyai kehandalan, ketangkasan berpikir, kekuatan fisik melakukan apa saja. Menempuh karir setinggi apapun saudara, dengan penghasilan apapun setinggi mungkin. Tetapi apa gunanya apabila engkau kehilangan nyawa dan mengabaikan panggilan Tuhan di dalam engkau menikmati kegemerencingan dunia ini. Saudara, dapat diduga pada waktu itu di kalangan publik yang sederhana menjadi satu gerutuan, karena ini adalah satu dilema di dalam pikiran mereka yang baru pertama kali mereka dengar. Namun tidak untukmu dan aku, kita telah mendengarkan ini berulang-ulang. Oleh karena itu saudara, marilah kita harus mengganti attitude perangai kita. Di dalam kita menerima panggilan Kristus, di dalam kita menjawab panggilan Kristus, di dalam kita menjadi anak-anak Kristus Yesus yang setia. Tentunya di dalam pemikiran publik pada waktu itu, waduh, untuk mengikut orang ini, kalau begitu syarat-syaratnya, apa artinya ikut leader yang bakalan ditangkap kaisar? Umat diminta mati dengan beriman kepada Yesus. Belum lagi kita pun harus menyerahkan seluruh kehidupan masing-masing dan melupakan kenyamanan. Padahal aku punya kehandalan ini dan itu. Mengapa ikut Yesus yang bakalan menderita, lalu dia pun juga mengajak orang untuk menderita pula? Bukankah saat ini kami sudah banyak menderita akibat penjajahan Romawi? Kita dipungut pajak yang besar, diperintah oleh seorang kaisar yang kejam pula. Di dalam ministrinya, Yesus lebih lanjut bahkan memberikan syarat yang lebih serius. Yohanes pasal 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 57. Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58.
Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, engkau pun tahu. Selanjutnya publik dan murid-muridnya yang mendengar kata-kata keras Yesus itu sendiri, tanpa tedeng aling-aling mengutarakan kriterianya untuk ikut dia, saudara. Banyak murid-muridnya bersungut-sungut, dan ayat 66, mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Pertanyaan kembali, bagaimanapun juga saudara, ini adalah agenda Yesus. Ingat, ingat, ingat. Kalau engkau mau menjadi murid-muridnya, pertanyaannya, dapatkah engkau mengikutinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bercermin dari pembicaraan murid-murid Yesus dan Yesus sendiri, pertanyaan yang sama untukmu dan aku pula. Lalu apakah yang masih tersisa pada dirimu? Dan mengapa justru juga masih murid-muridnya itu setia? Bahkan Petrus sendiri tidak pergi kemana-mana dan tidak meninggalkan Yesus. Jawabannya justru sekarang dapat dimengerti bahwa Yesus telah memberikan teladan dan karakter yang terbaik dan yang seharusnya untuk menjadi anak-anak Allah yang setia, yaitu warga surgawi. Ingat saudara, kita adalah warga dunia yang dengan semua persyaratan dunia dan penawaran-penawaran dunia. Tetapi di saat yang sama kita pun diangkat oleh Yesus menjadi warga surgawi dengan kemuliaan Allah Bapa surgawi yang mempunyai syarat-syarat khusus seperti yang dicanangkan oleh Yesus sendiri. Itulah yang kita harus ingat-ingat. Kita mempunyai dui kewarganegaraan. Jangan sampai engkau melepaskan warga surgawimu itu. Kewarganegaraan duniawi masih dibagi-bagi, negara demi negara demi negara. Engkau bisa saja berpindah menjadi warga negara kerajaan A. Tidak lama kemudian engkau berpindah ke negara B, C, D. Engkau bisa berpindah-pindah, mendeklar kewargaraanmu yang baru. Tetapi warga surgawi tidak bisa demikian. Hari ini engkau mendeklar, ya Yesus, aku ikut engkau. Aku terima firman-Mu dan menjadi warga surgawi. Kemudian sebulan kemudian, oh Tuhan, aku masih di dunia. Aku mau berpindah ke warganegaraanku di dunia ini. Sehingga aku dapat meraup semua benefit daripada yang ditawarkan oleh negara ini. Ya kalau demikian, urusanmu sendiri, engkau bisa-bisa saja. Tetapi ingat, konsekuensinya dengan engkau demikian itu besar sekali. Karena bisa saja Yesus kemudian berkata, aku tidak mengenal engkau, pergilah dari hadapanku. Saudara, sekali menjadi warga surgawi, pertahankanlah itu sampai di akhir hidupmu. Sampai tugas-tugas kita ini selesai di dunia ini, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Betapa indahnya saudara, hidup bersama di dalam kerajaan surgawinya Allah Bapa di surga. Dan ini memang sudah seharusnya saudara, anak-anaknya, kau dan aku, mempunyai satu kondisi dan kriteria unggulan bagi seluruh umat yang diperkenankan dengan agendanya Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus harus menjadi wajahmu dan wajahku.
Yesus harus menjadi wajah umat percaya yang telah lahir baru. Oleh karena itu setiap pagi saudara bangun tidur engkau bersiap-siap mulai dengan harimu. Engkau melihat wajahmu di cermin saudara. Dan pada saat itu renungkanlah. Pada saat engkau berdandan, engkau melihat dengan jelas kerut-kerut di dahimu. Sebagai satu pertanda refleksi hidup yang keras. Dan itulah wajahmu hari ini. Tetapi ingat, di dalam waktu yang singkat, esok wajahmu menjadi seperti Yesus. Cemerlang saudara, penuh kemuliaan. Sebab kamu sudah ditempa dan dipenuhi oleh Roh Kudus melalui bakti dan ibadahmu, doamu setiap waktu kepada Kristus Yesus sendiri. Dan oleh karenanya itu engkau mempunyai wajah Kristus, yaitu satu wajah yang penuh kasih dan anugerah, wajah yang berpengharapan atas hidup baru, wajah yang bisa mempersona teman-teman, keluargamu, saudara, dibawa untuk diperkenalkan kepada Yesus sendiri dengan sesudah melihat wajahmu yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Keputusanmu hari ini untuk mengikut Yesus dengan cara yang diminta oleh Yesus pada awalnya akan membawa engkau kesulitan, jelas itu. Pada awalnya membawa kita derita hidup dengan standar dunia ini yang serba gemerlapan. Namun pada kenyataannya itulah jalan yang membawa engkau kepada hidup beranugerah atas karunia dan rahmat serta hidup kekal. Karena Yesuslah jawaban satu-satunya. Dialah jalan satu-satunya untukmu dan aku, umat yang dikasihinya. Yang kepada kita inilah Yesus sudah datang, berkorban, menderita, mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali, memberikan kita pengampunan, kebebasan mutlak dari belenggu dosa dan kematian. Sebagai nilai yang tiada taranya, yang dunia tidak dapat memberikannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari tinggal tekunlah di dalam firman Tuhan. Menjadi pengikut Kristus Yesus yang setia dengan cara dan agendanya Yesus. Menjadi warga surgawi dengan kriteria dan kondisi unggulan seperti yang diminta Yesus sendiri. Oleh karena apa? Karena yang akan diberikan Yesus untuk warganya itu adalah sesuatu yang begitu mulia, tak terbayangkan di dalam kehidupan umat saudara, yang tak dapat dunia ini memberikannya. Oleh karena itu, marilah kita tinggal setia dan taat kepada firman dan menurutinya, serta menjawab dengan segera panggilannya untuk hidup taat serta hidup di dalam pelayanan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar dan sungguh mulia Allah Bapa di surga, atas kebesaran kuasa kasih anugerah-Mu di dalam pembentangan firman yang dinyatakan begitu tegas oleh Kristus Yesus sendiri. Tolong kami ya Tuhan untuk meninggalkan segala-galanya, serta dengan tegas seperti halnya dengan Petrus segera menjawab dan mengikuti panggilan Tuhan sesuai dengan misi dan agenda Kristus sendiri. Tuhan, karena kami mau hidup di dalam kemuliaan-Mu, kami mau mempunyai hidup baru, hidup yang berpengharapan serta hidup yang beranugerah di dalam kuasa kasih rahmat-Mu. Syukur kami panjatkan Tuhan dengan penuh sukacita dan hormat kami bagi Dikau saja sekarang dan selama-lamanya, Allah Bapa di surga.
Dan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan mulut dan hati masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya salah seorang saudara kita berulang tahun hari ini, yaitu saudara Kasim Barus. Kasih tepuk tangan yang meriah, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, ada lagi yang berulang tahun atau beraniversary? Yang keras sedikit, siapa? Siapa? Anniversary. Puji Tuhan, 40 tahun. Pak Hari dan Ibu Leni. 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh saudara. Itu sudah 4 dekade. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang lain? Oke, yang secara khusus tinggal angkat tangan saja. Iya. Oke, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan anugerah-Mu Tuhan, dan juga kesempatan untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami. Dan inilah Tuhan doa kami. Sungguh kami mensyukuri oleh saudara kami Kasim Barus yang berulang tahun kesekian. Tuhan, anugerah damai sejahtera-Mu kiranya Engkau limpahkan kepada dia, bahkan juga kepada istri dan anaknya Tuhan, agar di dalam kehidupan rumah tangga keluarga Barus ini Tuhan, dikala ya Yesus yang menjadi kepala rumah tangga, dikala yang menjadi pendukung serta penyandar di dalam kehidupan keluarga ini, oh Tuhan, berkatilah segala hal yang mereka perlukan, segala hal yang mereka idam-idamkan Tuhan, dan terutama berikanlah hati yang berkenan kepada Dikau ya Yesus, agar jalan hidup saudara Kasim dan keluarganya ini boleh menjadi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Berkati Tuhan agar ada ulang tahun yang berikutnya di dalam damai sejahtera daripada Dikau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Bapak Hari dan Ibu Leni. Kami bersyukur Tuhan, perjalanan pernikahan mereka mencapai ulang tahun yang ke-40 anniversary. Tuhan, sungguh besar rahmat yang Kau berikan di dalam keluarga muaya ini, dan kiranya Engkau terus peliharakan kehidupan suami istri Tuhan, hidup bahagia, harmonis, memuliakan Dikau di dalam jalan kehidupannya. Berkati seluruh keluarga besar muaya ini, baik yang di sini maupun di Indonesia. Biarlah kiranya seluruh kemuliaan-Mu ya Bapa boleh nyata di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami di sini yang bekerja, yang berkeluarga di dalam kehidupan keluarga, yang menjalankan kehidupannya Tuhan. Engkau berkati. Singkirkanlah semua sakit penyakit daripada kami ya Yesus. Sembuhkanlah kami. Begitu juga di dalam keluhan-keluhan yang tak terungkapkan, kami percaya Roh Kudus mewakili doa bagi kami ya Tuhan. Perkenankanlah kami agar kami boleh mendapatkan kebahagiaan hidup yang sejati daripada Dikau Kristus Yesus sendiri, di dalam kasih dan kemurahan Bapa surgawi yang dunia tidak dapat memberikannya. Di atas segala-galanya berkati gereja-Mu Tuhan di dalam semua program, proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Biar gereja-Mu boleh menjadi mercusuar daripada firman-Mu Tuhan, pengabdi dan pembawa berita keselamatan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami,
agar segala sesuatunya boleh diperkenan oleh-Mu saja ya Yesus, yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti secara streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar Anda. Persembahan ini akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepadamu
Jikalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami Bapa agar berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 467, bait 1, 2, dan 3. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai. Tetapi diingatkan kembali justru tugas pelayananmu, kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saksikanlah bagaimana kemuliaan Tuhan Kristus Yesus di dalam kehidupanmu masing-masing, saudara. Dan nyatakanlah kepada dunia, keluargamu, teman-temanmu, di lingkunganmu, bahwa Kristus Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatmu. Ikutlah Dia dengan setia, apapun resikonya. Jangan undur, saudara, karena di balik semuanya itu mahkota kemuliaan kehidupan menanti untuk yang setia kepadanya. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh dan ibadah selesai, ikuti poslut.